Hai, selamat datang di channel MyTechSilo. Oke, dalam video kali ini saya akan ngebahas pertanyaan kalian tentang kira-kira HP apa sih yang dipakai MyTechSilo buat ngedit-ngedit selama ini, terutama HP yang sering saya rekam di video-video sebelumnya. Oke, untuk menjawab rasa penasaran kalian, kita langsung bahas aja yuk di video kali ini. Nah, di sini aku menggunakan dua buah HP untuk kegiatan edit, mengedit, dan keseharianku. Bisa kalian lihat, dua HP yang aku pakai adalah Asus Zenfone 5Z dan Samsung Galaxy S8. Enaknya bahas yang mana dulu ya? Nah, buat kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe dulu ya, serta tekan tombol lonceng notifikasi untuk mendapatkan updatean terbaru dari channel ini. Dan untuk yang pertama, kita bahas terlebih dahulu HP yang menjadi primadona selama ini karena memunculkan banyak pertanyaan dari kalian. Bang, pakai HP apa? Ini adalah Asus Zenfone 5Z, seri tertinggi dari jajaran ponsel Asus untuk saat ini. Kalau beberapa waktu lalu, memang sih aku sempat pakai Zenfone 5 dalam beberapa bulan. Beberapa kali pun juga aku udah bikin videonya, bisa kalian cek di sini untuk videonya. Tapi aku akhirnya memutuskan untuk upgrade ke Asus Zenfone 5Z dengan harapan mendapatkan performa yang lebih memuaskan. Jujur, ini bukan daily driver saya. Ini HP cuma buat ngedit-ngedit untuk kebutuhan channel MyTechSilo dan main game. Oke, kenapa saya akhirnya memilih Zenfone 5Z? Alasan pertama adalah seperti kebanyakan orang, saya tertarik menggunakan Snapdragon 845 yang mana ini adalah prosesor high-end untuk saat ini dengan performa yang katanya kenceng. Imbas dari pemakaian prosesor ini berada pada performa yang sangat istimewa. Sejauh ini saya ngerasa sangat nyaman ketika melakukan proses editing kayak cut footage, nambahin preset, nambahin efek, bikin transition, reverse video, bikin slow motion sampai nambahin layer video hingga bertumpuk-tumpuk, dan tetap lancar ketika preview di editing app seperti KineMaster atau Power Director. Udah gitu, saya masih dimanjain dengan opsi 4K untuk proses renderingnya. Sangat mantap kan? Tapi nggak pernah aku pakai karena kebiasaan render di 1080p aja udah cukup. Aplikasi editing semua dilibas. Sangat jarang saya nemuin starter atau lag kecuali di aplikasi PixArt yang sekarang saya agak sebel karena banyak iklannya. Tahu dah kenapa sekarang dia ngiklan mulu? Karena saya bukan gamer berat, saya pun cukup install PUBG di HP ini dan itu udah cukup ngebuat saya kecanduan. Bisa main di resolusi HDR Ultra dan ngelihat grafis yang dinamis ketika lagi ngegame itu adalah surga men. Tapi kalau aku seringnya pakai settingan smooth extreme karena percuma kalau HDR tapi nggak chicken. Nah, kalau dari kamera yang saya suka adalah fitur FPS tinggi. Atau kata lainnya, kalian bisa setting FPS video kalian sampai 60 FPS untuk mendapatkan efek slow motion pas proses editing. Sebenarnya di Asus Zenfone 5 kemarin udah ada fitur FPS tinggi semacam ini ya guys. Tapi yang bikin beda kalau di Zenfone 5Z ini kalian bisa rekam video 60 FPS di resolusi 4K. Bayangin guys, 4K. Keren nggak tuh? Tapi jujur, fitur ini nggak pernah aku pakai karena saya lebih suka 60 FPS di resolusi 1080p Full HD yang lebih ramah penyimpanan dan lebih ringan pas editingnya. Tapi nggak tahu untuk kedepannya mungkin fitur ini bakal kepake. Dari segi perekaman, OIS-nya berjalan cukup oke. Video yang dihasilkan sangat stabil, sudah tidak ada efek jello, tapi tetap kalau ngerekam story langsung lewat Instagram hasilnya burik. Biasanya aku ngerekam dulu via aplikasi kamera, baru deh aku upload ke Instastory. Sebenarnya nggak ngaruh banyak, tapi agak mendingan. Nah, kalau buat jebret gambar hasilnya cukup oke berkat adanya AI Artificial Intelligence. Kalian bisa ngerubah foto yang awalnya backlight amburadul ini menjadi seperti yang kalian lihat sekarang. Nah, poin yang minus di HP ini menurut sudut pandang MyTechSilo adalah kenapa sih Asus bikin modelnya sama persis kayak Zenfone 5? Harusnya HP dengan harga 7 jutaan punya desain yang berbeda dong. Jangan dibikin sama dong kayak Zenfone 5. Oke, lanjut ke ponsel selanjutnya. Ya guys, ini adalah Samsung Galaxy S8 dengan internal 64GB. Saya memakai ponsel ini udah cukup lama, hampir setahun kalau nggak salah. Dan ini adalah daily driver saya yang saya bawa setiap hari. Ini adalah HP flagship pertama saya setelah saya upgrade dari Samsung A5 2017 sebelumnya ya guys. Sebenarnya saya udah cukup puas memakai produk Samsung, terutama yang memiliki layar AMOLED. Warna yang dihasilkan sangat nyaman di mata, kemudian kalau dipakai di luar ruangan tuh juga nggak reflektif dan masih jelas di berbagai kondisi pencahayaan. Nah, ini alasan utama kenapa saya tetap pakai produk Samsung. Sampai akhirnya saya memutuskan untuk upgrade ke seri Galaxy S8 ini. Sejauh ini untuk pemakaian sehari-hari saya ngerasa nyaman menggunakan HP ini.
ya performa ngedit-ngeditnya sih emang nggak sekenceng si Asus Zenfone 5Z, tapi masih sangat oke untuk kegiatan bersosial media, multitasking, ngedit di Lightroom, Snapseed, dan beberapa aplikasi editing video lainnya itu sudah cukup lancar. Kalau dipakai ngegame berat kayak main PUBG, rada patah-patah sih emang, dan nggak bisa settingan tinggi, tapi toh main di sini layarnya kurang luas, jadi point of view-nya kurang nyaman. Tapi kalau masalah desain dan fitur, HP ini juaranya guys. Alasan saya yang lain untuk meminang S8 ini ya karena desain edge-nya yang cuma ada di Samsung flagship pada waktu itu. Terus saya sengaja milih S8 ketimbang S8 Plus ya karena bodinya yang lebih kecil dan juga duitnya yang lebih kecil alias lebih murah. Selama pemakaian paling puas untuk sektor kamera ya guys. Rekam videonya sangat stabil, kemudian OIS-nya juga berjalan sangat baik di HP ini. Di sini kalian bisa lihat dalam keadaan ngezoom, pergerakan kameranya masih smooth dan nggak seki-seki. Kalau masalah fitur di kameranya lumayan banyak. Ada mode Pro, lalu hyperlapse, terus mode bokeh-bokehan, kemudian fitur super slow motion dan slow motion biasa juga ada. Jadi dua fitur slow motion itu masih ada. Walaupun di sini juga disediain settingan untuk mengatur video sampai 60 fps pada resolusi Full HD. Jadi sangat lengkap, wes paling enak lah buat sinematik-sinematikan nih HP ya guys. Tapi tetap kalau buat posting di Instastory, dua HP ini masih kalah dong sama iPhone yang katanya sangat keren kameranya. Dan buat Instagram Story juga jernih hasilnya. Dan sebenarnya saya juga udah mulai tertarik untuk mempunyai satu produk Apple. Menurut kalian gimana nih guys? Silahkan tulis komentar di bawah ya. Jadi saya udah browsing-browsing juga buat meminang antara iPhone 7 atau iPad generasi ke-6 2018. Dan masih agak ragu juga karena takut dapat barang refurbished atau yang rekondisi. Jadi untuk meminang produk Apple ini tuh masih belum 100% yakin. Mungkin kalian yang user Apple bisa kasih masukan supaya aku semakin yakin meminang produk Apple dengan barang yang istimewa. Oke guys, kita masuk ke kesimpulan ya. Sejauh ini saya pakai dua HP, ngerasa sudah sangat cukup dan sudah nggak pengen melirik ke Android lainnya kayak Huawei Mate 20 atau ponsel lain yang lebih baru. Karena dua HP ini sudah memenuhi kebutuhan saya dalam membuat konten dan keseharian saya. Tapi kalau masalah pengen beli iPhone, itu adalah murni karena saya pengen juga menyajikan tutorial buat Apple user. Tapi kalau di luar itu, saya ngerasa udah sangat cukup dan puas. Jadi saya punya kesimpulan, apapun device kamu, mau mahal atau murah, yang paling penting adalah kreativitasnya. Walau HP kalian flagship, sultan, dan mahal, tapi kalau kalian nggak punya kreativitas, ya paling mentok HP kalian buat sosmed dan ngegame. Jadi yang terpenting kalian asah dulu kreativitas kalian dengan cara nonton semua video tutorial di MyTechSilo. Insya Allah membantu. Oke guys, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa buat subscribe channel ini untuk terus mensupport MyTechSilo biar bisa beli iPhone karena masih nabung juga untuk selama ini ya guys. Like dulu sebelum nonton. Thanks for watching dan goodbye.